Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ilmu seribu siluman, ilmu, sil- ilmu seribu siluman mengamuk, benar-benar mengamuk. Wiro Sableng pun dibuat tak berdaya. Bisakah pendekar kapak maut Naga Geni 212 melewati ini semua? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Dadanya tergurat luka disambar kuku dari makhluk siluman dan tubuhnya dengan serta-merta menjadi panas. Wiro cepat telan sebutir pil lalu melompat 6 tombak dan tekan gagang kapak Naga Geni 212 di bagian leher kepala naga-nagaan. Ratusan jarum hitam menderu ke arah makhluk-makhluk siluman itu. Tapi laksana seorang menepuk air hujan, makhluk-makhluk itu sekali kebutkan 6 pasang tangan, maka mentala semua senjata rahasia yang dilepaskan Wiro. Pendekar 212 sambil melayang turun kirimkan pukulan, benteng topan melanda samudra. Sedang kapak diputar dengan gerakan orang gila mengebut lalat. Dua gelombang angin yang dahsyat luar biasa melanda tubuh makhluk-makhluk siluman. Tapi tak ada gunanya serangan itu karena makhluk-makhluk ini seperti tiada merasakan apa-apa, malah dengan cepat menyerbu tambah dekat. Sewaktu Wiro dalam keadaan yang sudah kepepet, lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kiri, makhluk-makhluk siluman itu meniup ke muka dan menjerit-jerit lebih dahsyat. Pukulan sinar matahari membalik menyerang pendekar 212 sendiri. Wiro menjerit keras. Untuk melompat kembali ke atas tidak mungkin. Terpaksa, dia buang diri ke samping dan bertabrakan dengan salah satu makhluk siluman. Untung saja, Wiro masih sanggup jatuhkan diri dan berguling di tanah. Kalau tidak, pasti tubuhnya akan dihantam 4 pasang tangan makhluk siluman. Ketika dia berdiri kembali, 4 makhluk siluman menerjang ke arahnya. Tak ada jalan lain daripada hantamkan kapak Naga Geni 212 ke muka. 4 makhluk meraung keras dan mandi darah. Muncratkan darah hanya menambah banyaknya jumlah makhluk siluman itu saja. Sedang 4 makhluk yang tadi disambar kapak kembali menyerbu dengan lebih buas. Pendekar 212 bersiul nyaring lalu lancarkan satu tendangan pada makhluk yang terdekat. Makhluk ini mental 3 tombak, yang lainnya disusul puluhan kawan-kawannya berhamburan ke muka. Di saat itu, Wiro Sableng terkurung di tepi kolam. Darah dari kedua liang telinganya telah membasahi pipi. Pakaiannya robek-robek, sedang kulit tubuhnya berselemotan darah bekas cakaran makhluk-makhluk siluman. Satu-satunya tempat untuk selamatkan diri ialah patung perempuan telanjang yang terdapat di tengah kolam. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro melompat ke atas kepala patung itu. Ketika puluhan makhluk siluman melayang ke arahnya, maka pendekar 212 segera keluarkan batu api dari balik pakaian. Begitu makhluk-makhluk itu menyerbu, Wiro adu batu api dengan mata kapak. Satu gelombang angin menggebu ke arah makhluk-makhluk siluman. Gerakan puluhan siluman itu terhenti sejenak. Api menyambar tubuh mereka, tapi tak sedikit pun tak membawa akibat apa-apa. Malah bersama puluhan kawan-kawannya, makhluk-makhluk yang kena disambar api ini cepat teruskan serbuan mereka. Wiro Sableng lompat dari atas patung, melesat ke bagian lain dari kolam. Boleh dikatakan, seluruh taman telah dipenuhi oleh makhluk-makhluk siluman. Sebentar saja, Wiro berdiri di tepi kolam itu, maka puluhan makhluk kembali menyerbunya, memaksa dia berkelebat cepat kian kemari untuk hindarkan diri.
Tamatlah riwayat lo, keluh Wiro Sableng sewaktu tangan makhluk siluman menghantam punggungnya dengan keras, membuat dia berguling di rumput dan bangun dengan megap-megap. Bergerak lagi dengan cepat untuk hindarkan serangan makhluk-makhluk siluman yang kembali datang menyerbu. Pendekar 212 merasa tiada perlu lagi dia memegang kapak naga geni 212 karena tidak bisa digunakan. Segera dia selipkan batu hitam ke balik pakaian dan hendak simpan kapak naga geni 212. Tapi dia ingat bahwa masih ada satu kehebatan kapak itu yang belum dikeluarkannya. Dengan hati meragu, apakah kehebatan terakhirnya akan sanggup selamatkan dirinya? Pendekar 212 balikkan senjata itu dan tempelkan mulut kepala naga-nagaan ke bibirnya. Maka terdengarlah suara tiupan seruling. Berhasilkah upaya terakhir pendekar kita ini? Temukan ketegangannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.